Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa ashdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah berkat nikmat, kesempatan serta kekuatan yang Allah berikan kepada kita sampai hari ke-16 kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentunya menjadi harapan kita, semoga saum kita, tarawih, tadarus, muhasabah, sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya ada dalam penerimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang kita harapkan bukan sampai tanggal 16, tapi mudah-mudahan sampai hari terakhir bulan Ramadan Allah tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk tetap bisa memaksimalkan rutinitas dan aktivitas peribadahan kita. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabat serta seluruh umat hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tanggal 17 Ramadan selalu kita peringati Hari Nuzulul Quran. Peringatan Nuzulul Quran itu sendiri secara harfiah dapat kita maknai. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran, di mana Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad yang saat itu sedang berada di Gua Hira, sedang berkhalwat, sedang bertahanus, menyendiri, merenungi berbagai gejala kehidupan masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Sebagai jawaban dari tahanusnya Rasulullah, Allah mengutus malaikat Jibril membawa 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, disimbolisasi dengan datangnya malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di Gua Hira membawa 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Inilah yang menjadi wahyu pertama. Ada 2 catatan penting.
dari turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjadi cikal bakal wahyu Allah akan terus diturunkan, sehingga menurut sejarah setelah 5 ayat surah Al-Alaq kurang lebih masa 24 tahun Rasulullah terus menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjadi dalil dan bukti bahwa Muhammad bin Abdullah saat itu diangkat menjadi nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala tepat di usia 40 tahun menjelang 41 tahun. Dua catatan penting ini tentunya menjadi kabar gembira, di mana Allah telah menurunkan pedoman hidup bagi umat Islam, arahan dan sandaran hidup bagi umat Islam. Al-Quran telah diturunkan dengan wahyu yang pertama 5 ayat dari surah Al-Alaq. Tepatlah apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Peristiwa nuzulul Quran tentunya memberi nasihat kepada kita kalau Allah menyelamatkan umat manusia melalui Nabi Muhammad ditandai dan dideklarasikan dengan turunnya wahyu pertama, berarti saat ini kita kembali sambut Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk menjadi nasihat kepada kita kembali untuk siap mempelajari agar kita mampu membaca, agar kita mampu memahami, agar kita mampu meyakini bahkan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran yang apabila kita amalkan dijamin oleh Allah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Minimalnya setelah kita mempelajarinya, kita menjadi umat-umat Islam yang tidak melupakan Al-Quran, menjadi umat-umat Islam yang justru merindukan Al-Quran, menjadi umat-umat Islam yang justru siap terdepan mengamalkan Al-Quran. Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran juga memberikan nasihat kepada kita bagaimana dengan generasi-generasi setelah kita. Sudahkah kita menjadi solusi, menjadi jawaban bahwa generasi-generasi setelah kita akan menjadi generasi-generasi Qur'ani. Generasi setelah kita adalah generasi-generasi yang bukan hanya mampu membaca Al-Quran, tapi mereka mampu siap melaksanakan Al-Quran. Mudah-mudahan hal ini menjadi nasihat bagi kita semua. Peristiwa nuzulul Quran bukan hanya kita peringati, tapi peristiwa nuzulul Quran kita hayati, kita renungi sebagai nasihat dan peringatan agar kita kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.